Deformasi itu artinya perubahan bentuk ya. Jadi kalau ada satu batang diberi gaya P, gaya tarik P, maka perubahan bentuknya yang terjadi adalah batang ini yang tadinya panjangnya L, yang tadi awalnya panjangnya L, ini kalau ditarik akan tambah panjang gitu ya. Akan mengalami perubahan panjang sebesar delta misalnya. Nah, ukuran deformasi ini di level titik-titik di sepanjang struktur ini itu mirip dengan tegangan ya. Jadi kalau di tegangan ini tadinya disebabkan oleh gaya yang kita bagi dengan luas penampangnya sehingga jadi tegangan di semua titik pada permukaan. Maka untuk deformasi seperti ini pada titik-titik di sepanjang struktur ini ada deformasi yang namanya regangan ya. Jadi tegangan itu gaya yang intensitas dari gaya, regangan ini intensitas dari deformasi ya. Jadi secara definisi mestinya perpindahan delta ini dibagi rata di sepanjang titik-titik ini ya. Jadi delta dibagi dengan L ya. Pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal ya. Ini kalau di buku regangan itu namanya strain ya. Strain ya. Kalau tegangan stres ini strain. Oke. Nah, regangan yang seperti ini, yang tambah panjang ini, yang tambah panjang atau tambah pendek karena gaya normal ini diperjelas lagi namanya regangan normal ya. Saya tambahin normalnya. Regangan normal. Mungkin Anda sudah kenal sebelumnya. Kalau belum ya ini definisinya. Ini definisi. Artinya kalau definisi yang nggak perlu dibuktikan lagi, tinggal dipakai aja. Jadi ini adalah intensitas dari deformasi. Kalau dikumpulkan semua regangan ini untuk seluruh struktur jadinya delta ini. Perpindahannya ya. Tambah panjangnya sejauh delta. Itu kalau gaya yang bekerja gaya normal sehingga tegangannya pada permukaan ini tegangan normal. Kalau geser gimana caranya? Geser itu misalnya ada satu itu ya, baut atau apa tadi, tapi kita ambil potongan kecilnya aja ya. Misalnya dipegang di situ, lalu diberi gaya V di situ ya. Sehingga mengalami tegangan geser di permukaan ini, maka deformasi yang terjadi seperti apa nih? Kira-kira kalau ini kan tambah panjang kalau ditarik gitu. Kalau ini dikasih geser, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kotak ini kalau dikasih gaya geser di permukaan atas ini? Masih ada? Ini dari tadi saya ngomong sendiri di ruangan kosong. Ada 56, cukup ramai sih. Apa yang terjadi dengan kotak ini? Perubahan bentuk, Pak. Jadi gimana dia? Jadi kayak kalau tampak itu jadi kayak jajar genjang gitu, Pak. Iya, karena ininya dipegang, ini kan ada jepitnya gitu. Dia nggak akan kemana-mana yang bawah ini. Tapi yang lain kan nggak ada yang megang gitu ya. Kalau ini digeser jadi dia akan seperti itu mungkin lah ya. Akan berubah bentuknya seperti itu. Jadi begini ekstrimnya. Nah, regangan yang terjadi ini perpindahan yang terjadi namanya intensitas perpindahan yang terjadi namanya regangan geser. Ya. Regangan geser. Nah, regangan geser ini definisinya agak berbeda dari regangan normal. Kalau ini seperti tegangan tinggal intensitasnya aja kan. Perpindahan dibagi dengan perpanjangan dibagi dengan panjang awal atau perpendekan dibagi dengan panjang awal kalau dia tekan. Kalau regangan geser definisinya agak berbeda ya. Di sini regangan geser itu adalah sudut ini ya. Oh, regangan geser labelnya gamma ya. Gamma. Kalau ini kan ini biasanya ini tadi belum ada labelnya. Regangan normal ini labelnya biasanya epsilon ya.
Di kelas ini Anda akan ketemu banyak sekali huruf Yunani nanti ya. Saat ini kita punya sigma, ada tau, ini delta untuk perpindahan, epsilon untuk regangan geser, gamma. Sudah ada 5 nih hurufnya sampai sini. 4. Sudah 5 ya. Nanti di akhir semester mungkin sampai 10 atau 12. Jadi ada huruf-huruf lain lagi yang akan muncul gitu ya. Jadi gamma itu regangan geser dan definisinya adalah sudut ini. Sudut ini artinya di satu titik pada elemen ini, jadi dimanapun boleh. Jadi elemen segi 4 itu kalau saya perbesar di sini, kemudian saya tinjau satu titik A, titiknya boleh yang mana saja ya. Lalu di titik ini saya pasang garis yang saling tegak lurus begini. Kemudian dia mengalami deformasi geser, ada V begitu. Seperti yang tadi. Nah, regangan geser itu adalah perubahan sudut ini. Perubahannya ya. Jadi kalau di pojok bawah ini kan tadinya jelas siku-siku begitu, 90 derajat. Nah, akibat perpindahan ini sudutnya jadi sekian. Sudutnya jadi tinggal yang di bawah ini ya. Jadi sisanya yang regangan gesernya. Jadi kalau tadinya begini, berubah ke sana, maka yang 90 derajat ini berubah jadi lebih kecil dari 90 derajat, ini regangan gesernya. Ya semua nanti berpindah kan ya, semua di bidang ini. Nanti garis ini kalau digeser begitu akan pindah jadi ke sana. Nah sisanya ini adalah gamma. Yang ini bagaimana? Kalau ini tadinya 90 jadi bertambah ya. Kan di pojok kanan ini tadinya ini 90 derajat. Sekarang karena ada geser di sebelah atas, dia jadi jajaran genjang begini. Sudut yang di bawah ini lebih dari 90 derajat. Nah, regangan gesernya juga sisanya itu, lebihnya itu. Jadi tidak didefinisikan positif negatifnya. Yang jelas perubahan dari sudut 90 derajat di satu titik yang manapun itu adalah regangan geser. Perubahannya bisa bertambah, bisa berkurang, biasanya sih disebutnya absolutnya saja. Ini tidak ada minusnya biasanya dipakainya. Ya. Kecuali nanti kalau sudah masuk ke ini. Di satu titik ada beberapa baru harus didefinisikan ya. Tapi secara umum biasanya regangan geser tidak didefinisikan positif negatifnya, hanya positifnya aja semua. Kalau ini positif gammanya seperti ini positif gammanya demikian ya.